Sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap saat ku berlindung di bawah tangan kasih-Nya. Hari demi hari ku berlalu di dalam kuasa-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, padanya. Setiap pagi ku menanti uluran tangan rahmat-Nya. Yesus Kristus Tuhan yang mulia memberikan berkat-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya mengajak kita hari ini untuk merenungkan sesuatu berkenaan dengan Roh Kudus. Ya, jadi Roh Kudus itu seperti anggur baru atau secarik kain yang baru. Dan itu tidak bisa dimasukkan dalam kirbat yang lama atau ditempelkan atau dijahit pada pakaian yang sudah sobek. Itu yang kita dengar sebentar. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kasih dan anugerah Tuhan kepada kami, buat kami memiliki pengertian yang baru tentang Roh Kudus dan berjaga-jaga supaya hidup kami terus-menerus dibaharui. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini dari Matius, Injil Matius, Perjanjian Baru, Injil Matius, pasal yang ke-9 ayat 16 dan 17. Matius 9 ayat 16 dan 17, demikian bunyi firman Tuhan. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju tua itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpelihara kedua-duanya. Amin. Ini melukiskan tentang pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Itu sebabnya mengapa sebenarnya baik kalau setiap gereja itu, saya bicara tentang gereja kami saudara sekalian, saudara tidak, saudara punya gereja masing-masing, punya cara masing-masing. Itu sebabnya kami selalu mengadakan tiap akhir bulan itu kebangunan rohani. Tapi ingat saudara, kebangunan rohani juga bisa menjadi biasa-biasa saja. Itu sebabnya mengapa kami selalu berdoa, Tuhan buat mujizat lewat KKR ini sehingga
seluruh jemaat dapat mengalami pembaharuan rohani daripada Tuhan. Mengapa demikian, saudara sekalian? Oleh karena kita tahu bahwa ini prinsip tadi, yang lama itu tidak bisa menampung hal yang baru. Pertama dilukiskan sebagai pakaian yang tua. Ya tentu saja saudara sekalian, pakaian yang tua itu sudah mudah sobek. Ingat, di sini bicara tentang tenunan tangan pada masa itu. Ya, seperti jubah yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Jadi, tenunan tua itu tidak bisa ditambal dengan kain yang baru. Nanti dia pasti sobek yang tua itu. Makin besarlah sobeknya, karena dia tidak kuat untuk menampung sesuatu yang baru. Begitu juga hidup kita, saudara-saudara sekalian. Kita tidak bisa menerima pembaruan daripada Tuhan, dan begitu juga gereja. Seringkali gereja terpecah sesudah kemudian ada sebagian orang yang menerima mujizat Tuhan, pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa, kemudian sangat berbahaya itu. Biasanya gereja seperti itu terpecah. Mengapa? Oleh karena yang lama itu tidak bisa terima pembaharuan. Saudara sekalian, saya seringkali terkejut kalau baca sejarah gereja atau sejarah pembaharuan dalam gereja itu kita melihat terjadi seperti itu terus-menerus sepanjang sejarah. Terjadi perpecahan kalau ada yang mau mengadakan pembaharuan yang benar, maksud saya pembaharuan oleh pekerjaan Roh Kudus. Yang lama tidak bisa terima. Ya, jadi itu yang terjadi. Nah, sekarang kita bicara tentang kirbat. Jadi bahasa Alkitabnya itu ialah tadi kantong kulit itu namanya kirbat. Ya. Itu sebabnya mengapa kami menggunakan istilah kirbat baru. Tetapi kami sekarang umurnya kirbat baru sudah 15 tahun. Boleh jadi juga sudah mulai tua. Jadi kami atau kita semua saudara sekalian, para jemaat yang menyaksikan program ini harus berdoa lagi. Baharui Tuhan hidup kami. Nyatakan kuasa-Mu kepada kami semua. Ya, seperti sekarang saya ajarkan kepada jemaat, tumpangkan tangan pada kepala. Bersihkan pikiran saya dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Penuhi pikiran saya dengan Roh Kudus. Jamah hati saya Tuhan dengan darah-Mu Tuhan. Bersihkan dengan darah-Mu. Penuhi hati saya dengan Roh Kudus. Jamah keinginan saya, kemauan saya, kehendak saya. Bersihkan dengan darah Yesus. Penuhi dengan kuasa Roh Kudus. Berharap bahwa kemudian terjadi pembaharuan dalam gereja kami. Dan bagi saudara-saudara sekalian juga bisa. Saudara berharap Roh Kudus menolong semua untuk dibaharui. Saudara ingat firman Tuhan apa? Dalam Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi maksudnya ialah akal budi kita dibaharui. Apa itu? Akal budi itu menyangkut etika dan moral saudara sekalian dibaharui, pola dan gaya hidup saudara sekalian dibaharui, dan kemudian tutur kata dan tingkah laku saudara sekalian dibaharui. Nah, kalau sudah dibaharui seperti itu, maka kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kantong kulit itu atau kirbat tadi tidak akan pecah. Karena sudah berubah kirbat baru, kantong kulit dulu, belum ada kaca saudara sekalian, belum ada botol kayak sekarang. Jadi kantong kulit itulah yang tempat menyimpan air atau minuman pada masa lalu. Jadi mari kita berdoa sekarang untuk kita supaya kita terus dibaharui oleh Roh Kudus dan dapat dipenuhi Roh Kudus dan memanifestasikan buah-buah Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa.
Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang kami baru dengar. Kami berdoa supaya Engkau menolong seluruh jemaat, semua pemirsa, sehingga terus menerus merindukan pembaharuan daripada Tuhan, sehingga hidup kami dapat dipenuhi oleh Roh Kudus, anggur baru itu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.